1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3. Lingkungan dan manfaatnya. Dan kita sampai pada pembelajaran pertama. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Sahabat cerdas, amatilah ilustrasi gambar berikut ini. Berdasarkan gambar-gambar tersebut, kita dapat membuat sebuah cerita. Untuk dapat membuat cerita berdasarkan gambar, kita dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Amati dengan cermat gambar tersebut. 2. Buatlah ide pokok masing-masing gambar. Dan yang ketiga, kembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Untuk memudahkanmu dalam membuat cerita berdasarkan gambar, mari kita dengarkan cerita pengalaman Lani ketika melihat proses pembuatan gerabah di Madura. Hari Minggu ini, Lani diajak ayahnya pergi ke Madura. Ayah Lani ingin membeli beberapa kerajinan gerabah untuk pelanggannya. Seperti kita ketahui bersama, bahwa Madura merupakan salah satu daerah penghasil kerajinan gerabah yang berkualitas tinggi. Sepanjang perjalanan menuju tempat produksi gerabah, Lani sibuk mengamati sekelilingnya. Lani takjub melihat potensi alam yang ada di Madura. Lani juga begitu kagum akan orang-orangnya. Mereka pekerja keras. Mereka juga pandai memanfaatkan potensi alam yang ada di sekitarnya. Mereka bekerja keras dari pagi hingga sore. Tak kenal lelah meski harus berkubang dengan tanah, menggali dan mengumpulkan tanah liat untuk dijadikan bahan pembuatan gerabah. Gerabah dari Pulau Madura, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya, dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala, banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak kaki. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Kalimat utama pada paragraf kedua terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan
dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan, tetapi kualitasnya kurang baik. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah, seperti di Mandala Andulyang, Duko Rubaru, Yangkatan Kyangyan, Baragung, Pademawa, Dalpenyang Pakaporan, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut, yang sangat terkenal adalah Karangpenang Sampang dan Andulyang Sumeneb. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, beberapa daerah di Madura yang menjadi penghasil gerabah. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi. Karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi, ide pokok dapat kita tuliskan, tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut, ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini, persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, di daerah penghasil gerabah Madura ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panombuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau penempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa sekeping papan.
3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyambungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangelet, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangancakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pangabuan, tempat abu. 8. Panompal, alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. 10. Pamatong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. 11. Pungku, pembakaran gerabah. Ide pokok paragraf ke-8 adalah peralatan yang digunakan pengrajin gerabah Madura. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. 1. Menyiapkan bahan berupa tanah liat. 2. Mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. 4. Dengan menggunakan kain pangelet, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. 5. Bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dengan bibir. Kemudian setelah jadi perut dan bibir, disambung dan diperhalus. 6. Bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. 7. Setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah, ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Ide pokok paragraf ke-9 adalah proses pembuatan gerabah. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Di samping itu, juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-menurun. Mengingat manfaat-manfaatnya tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Kalimat utama pada paragraf ke-10 terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama, seperti dari plastik,
karet, besi, dan aluminium. Akibatnya, lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Jadi ide pokok dapat kita tuliskan. Dalam perkembangannya, gerabah dihadapkan pada produk-produk modern. Sahabat cerdas, pengrajin gerabah tersebut menggunakan alat geraknya berupa tangan untuk menghasilkan gerabah. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah mengetahui bahwa alat gerak tersusun atas tulang-tulang yang saling bersambungan. Sambungan antar tulang tersebut disebut dengan sendi. Sekarang mari kita belajar lebih jauh tentang sendi. Sendi merupakan persambungan antara dua buah tulang atau lebih. Berdasarkan sifat gerakannya, sendi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati tidak memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi kaku memungkinkan sedikit gerakan, dan sendi gerak dapat digerakkan dengan bebas. Sendi gerak terdiri dari sendi putar, dapat digerakkan memutar. Contohnya, pertemuan tulang leher dengan tulang tengkorak. Sendi engsel, dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta, atau sendi pada siku dan sendi pada lutut. Sendi pelana, dapat digerakkan kedua arah. Contohnya, pertemuan tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi peluru dapat digerakkan ke semua arah. Contohnya, pertemuan antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi geser dapat digerakkan menggeser. Contohnya, pada tulang-tulang pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan di antara tulang belakang. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 3, dan pembelajaran pertama. Untuk menguji pemahamanmu, kamu dapat mengerjakan latihan soal yang terdapat pada deskripsi video ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Tetap semangat dan selamat belajar.